Pembunuhan oleh Lamek. Kejadian 4 ayat 23-24. Mengapa kata-kata Lamek harus didengarkan? Saya mengucapkan banyak terima kasih buat semua atensi saudara yang sudah menekan tombol subscribe. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Dalam postingan saya sebelumnya, saya membahas tentang Kain yang menetap di negeri pengembaraan dan mengidentifikasi teka-teki Tuhan. Jika Anda terpisah dari hadirat, tidak masalah bagaimana Anda menemukan kembali diri Anda. Anda mengembara. Juga tentang Lamek, bagaimana ia menikahi 2 istri. Salah seorang dari keturunan Kain yang sudah merosotlah yang pertama-tama melanggar hukum pernikahan yang asal itu, bahwa hanya 2 yang akan menjadi satu daging. Meskipun Kain dan keturunannya terlihat cukup sukses, itu hanya berdasarkan kesuksesan dalam hidup ini saja. Pada akhirnya, garis keturunan Kain tidak dapat memisahkan diri dari jalan kehidupan Kain. Yakobus 1 ayat 11. Mereka semua pada akhirnya akan tenggelam dalam banjir besar. Kata-kata terakhir yang kita dengar dari keturunan Kain berasal dari seorang bernama Lamek, keturunan kelima dari Kain. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, "Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat." Catatan beberapa terjemahan Alkitab menawarkan melukai dan menyakiti sebagai kata kerja progresif lampau. Namun dalam bahasa Ibrani, kata-kata ini tidak dalam bentuk kata kerja. Selain itu, ada upaya untuk menggambarkan bahwa Lamek memukul seseorang karena suatu sebab, yaitu karena lukaku. Jika itu masalahnya, kita akan mengharapkan ki dalam bahasa Ibrani yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Namun proklitik i digunakan sebagai gantinya yang menunjukkan suatu tindakan terhadap sesuatu. Oleh karena itu, menurut saya, terjemahan King James Version dan terjemahan sejenisnya sudah benar. Tuhan mengizinkan perkataan Lamek karena suatu alasan. Meskipun kata-kata itu terlihat tidak pada tempatnya, bagaimanapun juga, ini adalah satu-satunya kata-kata yang tercatat dari keturunan Kain manapun. Mungkinkah kata-kata Lamek merupakan sebuah sinyal yang tidak pada tempatnya, seperti nyala api di jalanan pedesaan yang gelap, yang dirancang untuk menarik perhatian kita? Saya yakin memang demikian. Jadi mari kita pelan-pelan dan memahami bagaimana Tuhan memperingatkan kita melalui kata-kata Lamek. Memahami konteksnya, ucapan Lamek muncul tepat setelah Alkitab menyingkapkan betapa suksesnya ketiga putranya. Mereka adalah inovator yang mengubah dunia dengan cepat dalam satu generasi zamannya. Mereka mengajari manusia cara yang lebih baik untuk memperoleh kekayaan. Mereka mengajarkan cara tinggal di tenda bergerak dibandingkan dengan benteng tetap yang memungkinkan adanya kawanan ternak. Menempa logam menjadi peralatan khusus yang memajukan pertanian dan mungkin juga persenjataan. Dan bahkan mengajarkan hiburan melalui musik dan lagu, suatu kelonggaran dari jerih payah dalam menjalani tekanan hidup ini. Jadi orang-orang ini menjadi bapa sebuah inovasi dan profesi yang mempengaruhi seluruh dunia. Namun orang yang paling untungkan dari kesuksesan mereka adalah Lamek, ayah dari para ayah. Kemungkinan besar ia sangat dihormati sedemikian rupa sehingga Metusala yang sesaman dengan ketiga putra Lamek mungkin menamai putranya sendiri Lamek untuk menghormati keturunan Kain. Kejadian 5 ayat 25. Jadi kemungkinan besar Lamek adalah orang yang berpengaruh, dan oleh karena itu penting untuk mengetahui orang seperti apa dia. Jadi ketika mengkaji perkataan Lamek kepada istri-istrinya, hal pertama yang harus kita pahami adalah perkataan Lamek bukanlah perkataan yang maha kuasa. Dia berkata, "Dengarkanlah suaraku, dengarkanlah pidatoku." Lamek tidak sedang bernubuat, sebenarnya justru sebaliknya.
Ini adalah kata-kata yang mengungkapkan tipe pria seperti apa dia. Itulah sebabnya Tuhan memberikannya kepada kita. Lamek memukul seorang pemuda bertubuh tinggi, cukup untuk membuat Lamek mengharapkan balasan yang setimpal. Namun Lamek tidak pernah menyesal dan membunuh seseorang. Dia menyesal bahwa korbannya mungkin akan dibalaskan. Dengan kata lain, Lamek bereaksi seperti nenek moyangnya, Kain. Namun ini bukan hanya Kain, Lamek jauh lebih buruk. Meskipun Kain tampaknya pasrah dengan nasibnya, Lamek justru melakukan kekerasan tambahan. Selain pembunuhan aslinya, memang benar, Lamek adalah karakter yang jahat, seorang tiran yang kejam, dan tidak akan pernah menghadapi kesalahannya. Jadi Lamek menginstruksikan kedua istrinya, ibu dari ketiga putranya yang berpengaruh, untuk mengarahkan kekuatan keluarga ke arah pembalasan yang akan membuat murka Tuhan tampak lemah. Kita tidak tahu apakah Lamek mempercayai kata-kata yang Tuhan pernah ucapkan kepada Kain, tapi sepertinya dia sedang mengejek kata-kata tersebut, seolah-olah dia bisa melampaui hukuman Tuhan dengan menemukan cara yang lebih muluk untuk membinasakan manusia. Jadi meskipun Lamek percaya bahwa Tuhan itu ada, dia tidak takut kepadanya. Faktanya tiran brutal itu menghujat Tuhan. Jadi sekarang kita memahami perkataan Lamek dalam konteks yang tepat. Sekarang mari kita tafsirkan hal-hal tersebut sebagai peringatan bagi generasi yang akan datang. Ada dua pelajaran yang dapat dipetik dari kehidupan Lamek, dan kedua pelajaran tersebut merupakan landasan dasar yang diajarkan dalam Taurat, diperkuat oleh para nabi, dan diperkuat oleh Mesias Yesua dan juga para rasul-rasulnya. Pelajaran pertama adalah mereka yang punya banyak menghancurkan mereka yang empunya sedikit. Tipe-tipe yang berkuasa ini tidak selalu menghancurkan hal-hal yang lebih kecil dari sekedar fisik, namun mereka tetap melahapnya melalui ancaman, pemerasan, tuntutan hukum yang sembrono, fitnah, penganiayaan, dan banyak penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Pelajaran kedua berhubungan dengan pelajaran pertama. Orang-orang kaya dan berkuasa juga memiliki keadilan. Dengan kata lain, setelah orang-orang kaya menganiaya orang-orang miskin dan orang-orang yang teraniaya menyerukan keadilan, orang-orang miskin tersebut dibasmi 70 kali lipat. Ada kitab Taurat yang sering diulang-ulang yang melarang memutarbalikkan keadilan bagi orang miskin. Misalnya Keluaran 23 ayat 6, Imamat 19 ayat 15, dan Ulangan 16 ayat 19. Dan jika kita melupakan perintah-perintah tersebut, maka perintah-perintah tersebut akan diulang di seluruh kitab para nabi, seperti Yesaya 1 ayat 17, Yeremia 5 ayat 28, dan lain sebagainya. Selanjutnya Mesias Yesua mengajarkan bahwa keadilan adalah salah satu hal yang paling penting dalam hukum, yaitu Matius 23 ayat 23. Singkatnya, keadilan itu penting bagi Tuhan, dibuktikan dengan ajarannya di sepanjang masa. Jadi kehidupan Lamek dirusak oleh ketidakadilan dan pelanggaran yang sama memicu penghakiman Allah terhadap dunia sebelum air bah. Misalnya, nama istri Lamek menunjukkan kecantikan, ada artinya berhias. Sila artinya tangguh. Begitu pula nama putrinya, Naama, artinya cantik. Sebagai perbandingan, penghakiman sebelum air bah adalah anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia, betapa cantiknya mereka. Kejadian 6 ayat 2. Lamek juga merupakan salah satu dari mereka yang mempunyai banyak istri, dan pembunuhan Lamek yang kejam merupakan hal yang wajar, karena bumi telah rusak di mata Allah dan bumi penuh dengan kekerasan. Kejadian 6 ayat 11. Memang kehidupan Lamek menjadi contoh dari setiap penghakiman di dunia sebelum air bah. Dengan pengetahuan ini, kita dapat menafsirkan pidato Lamek sebagai peringatan akan awal dari akhir. Bahkan ada lebih banyak petunjuk nubuatan yang memberikan kejelasan pada kata-kata Lamek. Lihat apakah kamu dapat menemukannya. Petunjuknya dimulai tepat setelah pidato Lamek di Kejadian 4 ayat 24 dan diakhiri dengan penilaian yang telah disebutkan di Kejadian pasal 6.
Sementara itu, bagaimana Set mendapatkan namanya? Dua garis keturunan keluarga terdaftar, Kain dan Set. Siapa yang sesamaan dengan Lamek? Apakah Alkitab memberikan petunjuk tentang betapa berpengaruhnya dan dihormatinya Lamek? Apa jadinya jika tiran yang brutal sangat dihormati seperti itu? Apa yang dikatakan Mesias Yeshua tentang dunia sebelum air bah? Apa bedanya dengan keluarga Lamek? Jika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita tidak hanya akan memahami kata-kata Lamek dalam konteksnya, namun memahaminya secara nubuatan sebagai peringatan awal dari akhir kita. Sekian dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.